Halo semuanya, perkenalkan saya Juang Rafael Javi dengan NIM 2510111173. Saya Pradya Priambodo dengan NIM 25101174. Hari ini kami sebagai perwakilan dari kelompok 6A yang bergerak di bagian riset akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai masalah koneksi internet yang ada di gedung FEB UPN Veteran Jakarta. Dengan tujuan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang kami ambil sebelumnya, gitu tentang permasalahan koneksi internet di gedung FEB UPN VJ. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya akan mewawancarai salah satu kawan saya yang bernama Ilham Reza Azani. Oke Mas Reza, saya akan langsung to the point saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pengalaman Mas Reza menggunakan WiFi di gedung FEB UPN VJ? Pengalaman saya sendiri sih kadang-kadang saya nggak mendapatkan akses WiFi karena perebutan, dan juga terkadang kualitas WiFi itu cukup lemot ya. Apa saja sih Mas kendala utama yang dialami gitu, kayak misalnya online atau semacamnya? Kendalanya sih salah satunya yang tadi ya, kesulitan untuk mengakses WiFi sih karena perebutan. Mungkin Mas Reza bisa ceritain pengalamannya kayak lagi gunain WiFi gitu. Pernah saat itu saya sedang mengakses leads ya, karena harus melihat materi. Namun karena WiFi yang cukup lemot, jadi saya tidak bisa membuka leads. Menurut Mas Reza sendiri itu apa sih masalah utama yang menyebabkan jaringan di gedung FEB ini kurang bagus? Mungkin masalah yang cukup signifikan itu kurangnya akses WiFi sih ya, jadi trafiknya tinggi kan, jadi kita perebutan. Mas Reza ada nggak kayak solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kualitas internet di gedung FEB ini? Mungkin diperbanyak ya akses untuk mengakses WiFi. Baik, itu saja wawancara saya dengan Mas Reza Azani ini. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menginterview salah satu teman saya. Silahkan perkenalkan diri. Halo, nama saya Ovel Peter Poltak Siombing, mahasiswa FEB angkatan 25. Oke, Ovel. Jadi hari ini aku bakal interview kamu ya tentang koneksi jaringan yang ada di gedung FEB UPN Veteran Jakarta. Yang pertama, bagaimana pengalaman Ovel saat menggunakan jaringan WiFi di gedung FEB UPN Veteran Jakarta? Kadang bagus, apalagi di HT 303 sama 304 karena dia punya WiFi-nya sendiri. Tapi kalau di sisanya di gedung-gedung lain, di ruangan lain, nge-lag banget. Oke. Apa saja kendala utama yang Anda alami saat menggunakan WiFi di lingkungan gedung FEB? Yang pasti nge-lag. Misal saya mau buka leads atau IG atau YouTube atau apapun itu, apalagi pas dosennya menyuruh kami, itu sangat susah diakses. Baik. Opel ada cerita pengalaman gak nih ketika menggunakan jaringan internet atau WiFi yang ada di gedung FEB? Waktu itu ada kuis matematika, deadline-nya 2 jam. Kami mengerjakan sisa 5 menit, pas saya coba upload nggak bisa masuk dalam file uploadnya. Ya panik lah. Tapi setelah keluar terus nyalain performance mode dan keliling-keliling, akhirnya bisa ke. Oke. Menurut Ovel nih, apa masalah utama yang menyebabkan koneksi internet di gedung FEB kurang bagus? Kan FEB itu mahasiswanya paling banyak dalam tiap angkatan. Jadi menurut saya sinyalnya kebagi-bagi dengan mahasiswa yang jumlah banyak itu. Gitu aja sih. Iya. Oke. Ovel ada solusi nggak nih solusi yang paling efektif untuk memperbaiki kualitas jaringan internet? Di setiap ruangan atau lantai harus ada WiFi dan routernya sendiri, kayak di HT 303 atau 304, karena saat di situ itu sangat-sangat berguna dalam membuka web atau apapun itu, sehingga kami sebagai mahasiswa bisa belajar dengan tenang dan efisien. Oke, mungkin segitu saja Ovel yang interview yang bisa kami lakukan. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Sudah puluhan tahun kita membahas pinjol ini.
Satu pun nggak ada solusinya. Penggunaan pinjaman online atau pinjol, fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online. Pengancaman, pemerasan, serta penyebaran data pribadi dengan modus pinjol ilegal. Uang curian ini dihabiskan untuk judi online, membayar pinjaman online hingga menyewa wanita penghibur. Lanjutan dugaan praktik kartel bunga pinjaman online atau pinjol digelar di gedung RB Supardan. Terus undian dan investasi juga kadang-kadang bisa jadi trik gitu, buat kayak oh ternyata ini menguntungkan, ternyata malah mencoba sama online shop. Kadang hati-hati juga ya Bu, karena kita bayar pinjaman di luar gitu. Terus yang kedua, identitas perusahaannya, kalau menurut perusahaannya jelas, nanti berkomunikasi dia legal, tapi Indonesia yang sama dicek juga. Tapi kalau misalkan perusahaan yang udah nggak jelas, ya dicari di Google udah nggak ada, berarti kemungkinan besar itu tidak boleh. Iya, iya.